Selamat pagi teman-teman mahasiswa STI Gici. Kali ini saya akan coba membawakan materi sejarah akuntansi syariah. Baik. Pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Sebelum terjadinya peradaban Islam hanya ada dua peradaban besar, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Pada saat itulah digunakan akuntansi dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang dari sejak pergi berdagang sampai pulang kembali. Adnan dan Labaju 2006. Kemudian perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan untuk ganti rugi. Selain itu orang Yahudi banyak melakukan perhitungan menetap dan mencatat piutang mereka atau syahadah 2001. Di masa Rasulullah, praktek akuntansi mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi tidak tunai. Al-Quran 2 halaman 222 untuk membayar zakat. Al-Quran 2 halaman 10. Pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Kondisi setelah berdiri berkembangnya pemerintahan Islam, penyebaran Islam telah memperluas penggunaan angka Arab ditandai dengan nilai yang nol ke beberapa wilayah di dunia. Kemudian kewajiban mencatat transaksi yang tidak tunai di Al-Quran ayat 2 2008 telah mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan yang menimbulkan tradisi pencatat transaksi di kalangan umat. Ini juga mendorong berkembangnya partnership. Pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi adalah kewajiban membayar zakat setelah mendorong pemerintah Islam untuk membuat laporan keuangan Baitulmal secara periodik dan mendorong pedagang muslim untuk mengklasifikasikan hartanya sesuai ketentuan zakat dan membayarkan zakatnya jika telah memenuhi nisab atau batas minimal zakat dan haul 1 tahun. Pengaruh Islam terhadap perkembangan Islam adalah di peran akuntan menjadi penting dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kekayaan pemerintah dan pedagang. Accounting will make appropriate decision. This means that the trader or any other person cannot express an appropriate opinion or make the right decision without assistance of the information recorded in the book. Imam As-Syafi'i dalam Syahadah tahun 1993. Zaid tahun 2000 menyatakan bahwa pada zaman Rasulullah jika pengembangan akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuannya dan menunjukkan orang-orang yang kompeten. Hawari 1988 mengungkapkan bahwa pemerintah Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji yang terspesialis dalam salah dan tugas tersendiri. Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika dan Asia di zaman Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan dan pengelolaan negara. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan bertanggung jawab penerimaan dan pengelolaan negara. Khalifah Umar bin Khattab mendirikan lembaga yang bernama Diwan Tadawana atau tulisan. Reliabilitas laporan keuangan pemerintah dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz 720 Masehi dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang Imam 1951. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 715 Masehi mengenalkan catatan register yang terjepit yang tidak terbatas seperti sebelumnya. Hasin 1973. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bandara, akuntansi konstruksi, akuntansi pengetahuan dan pemeriksaan buku atau auditing. Al-Kalakasadi 1913. Adapun evolusi pengelolaan akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi dikelompokkan menjadi beberapa spesialisasi antara akuntansi peternakan, akuntansi bandara, akuntansi konstruksi, mata uang dan sistem buku menggunakan modal buku besar. Dimana di situ ada Jaridah Al-Karat merupakan pemerintahan terhadap utang pada individu, Jaridah An-Nafakat merupakan pembukuan yang kedatangan mencatat pengeluaran negara, Jaridah Al-Mal merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat, Jaridah Al-Musaddarin merupakan pembukuan yang menggunakan penerimaan cita atau denda tidak sesuai syariah. Berbagai laporan akuntansi ikut dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu laporan atau Al-Khidmah menunjukkan pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Bin Jaffa 1981 Zaid 2001. Kemudian Al-Khidmah Al-Jami'ah laporan 15 itu berisikan laporan kerajaan yang dilakukan pada tahun.
Dalam perhitungan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam 3 laporan keuangan, yaitu collectible debts, doubtful debt, and collectible debts. Hubungan peradaban Islam dengan buku Visioli pada tahun 1419, seorang Italia bernama Luisa Pacioli menemukan buku dengan judul Summa de Arithmetica Proportionali et Proportionalita. Buku ini membahas 5 bagian yang banyak, membahas tentang ilmu matematika. Salah satu bab tentang bukuan dilakukan oleh Venice tahun 2000 sebelumnya dan masih dikenal pada masa itu. Pada masa metode tersebut dikenal dengan metode Venice. Melalui buku tersebut, Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping, sebuah sistem baru yang dianggap sebagai revolusi sistem catatan dalam bidang ekonomi bisnis. Pacioli kemudian disebut bapak akuntansi. Tapi buku Summa de Arithmetica memang banyak menimbulkan pertentangan di kalangan para peneliti, di mana ada Zaid dan Balkauli. Kemiripan praktik akuntansi kearifan Islam dengan buku Pacioli. 1. Istilah jurnal, sekarang jurnal, telah lebih dahulu digunakan oleh Khalifah Islam dengan istilah jaridah, buku catatan keuangan. Penggunaan kalimat in the name of God, diawali buku catatan keuangan telah lebih dahulu digunakan kalimat Islam dengan kalimat in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Double entry yang ditulis Pacioli telah diperhatikan oleh pemerintahan Islam. Dalam sejarah Islam, lebih dari 1 abad sebelum buku Pacioli ditemukan telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis Abdullah bin Muhammad bin Kiyah al-Miyasidani dengan judul Risalah Falakiyah Kita Asyikat pada tahun 1363. Antara lain, harus mencatat pemasukan dalam sebelah kanan dengan mencatat sumber pemasukan, harus mencatat pengeluaran di sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran tersebut. Pendekatan dalam pengembangan akuntansi syariah adalah berbasis akuntansi kontemporer atau deduktif, kemudian pendekatan dengan deduktif dan ajaran Islam, dan pendekatan hibrid. Pendekatan berbasis akuntansi atau kontemporer berdasarkan AOIV. Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan barat sesuai dengan organisasi Islam dan merupakan bagian dari ketentuan syariah. Tujuan akuntansi Islam berdasarkan ini adalah untuk mengambil keputusan decision usefulness dan melakukan institusi stewardship. Tujuan decision usefulness adalah AOIV dalam SFA nomor 1 paragraf 25, IAI dalam KDP LKS tahun 2007 paragraf 70. Tujuan stewardship dalam ASLV SFA nomor 1 paragraf 33 sampai 34, kemudian IAI KDPP LKS tahun 2007 paragraf 30. Pendekatan induktif adalah argumen yang mendukung pendekatan ini dapat diterangkan dari lulusan relevan dan institusi yang memerlukan atau Rasid 1987 dan prinsip Ibaha Abdul Qadir 1994. Argumen yang menentang ini tidak bisa diterangkan pada masyarakat kehidupannya mesti dilakukan pada Wahyu, Gambling, dan Karim 1991 dan ini merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami Anwar 1987. Pendekatan deduktif dalam ajaran Islam, pendekatan ini adalah menentukan tujuan berdasarkan Islam dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan itu dipelopori beberapa pemikiran syariah dengan Iwan Triyuwono, Akyar Anan, Gafikin, dan beberapa pemikiran lainnya. Berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah memenuhi kewajiban zakat, bertanggung jawab melalui zakat. Pendekatan deduktif, argumen yang mendukung ini akan meminimalisir pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan. Karim 1992. Argumen yang menentang ini sudah dikembangkan membentuk praktisnya Rasid 1997. Pendekatan hibrid adalah pendekatan dasar pada prinsip syariah sesuai dengan ajaran Islam. Persoalan masyarakat yang melakukan syariah mungkin dapat membantu menyelesaikannya. Hamid tahun 2000. Tujuan akuntansi syariah adalah mewujudkan pertanggungjawaban Islam. Penerapan pendekatan hibrid secara terpaksa diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari keuangan dan keuangan perusahaan. Di klosur perusahaan memperhatikan tidak hanya masyarakat ekonomi melainkan masa sosial dan lingkungan. Lembaga memperhatikan ini adalah GRI dan Kanca. Bergerak dibagi mengkaji standar pelaporan perusahaan dengan konsep triple bottom line, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kanca adalah organisasi profesi akuntan di UK banyak mendorong pengungkapan lebih luas berkaitan dengan lingkungan hidup.
Penerapan pendekatan hibrid mengapresiasi apa yang telah dikembangkan di Barat, menganggap ini perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah. Yahya Hamid 2003. Aspek selanjutnya perlu dilakukan oleh pengembangan triple bottom line, ekonomi, sosial, ekonomi menjadi four bottom line, ekonomi, sosial, environment, sosial, keberanian. Yahya Hamid 2003. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.